87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubun pian berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berhadir untuk menemani para pendengar Pro 4 di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya dimanapun Anda berada ya. Selamat datang dalam acara Madihin Syair Bekisah Dangsana Pro 4, yang mana pada malam hari ini akan ditemani dengan Nulun sendiri Kian dengan narasumber kita
Bapak Haji Anang Syahrani Dangsana Perompat ya, sampai nanti pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hari ini Dangsana Perompat sudah bersama dengan Ulun nih di studio RRI Perompat Banjarmasin, Bapak Haji Anang Syahrani ya. Kita sapa dulu beliau. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Ini lawas baner kita kada berdapat nah Pai. Ano, tasulisih yang banyak. Tasulisih tarus bujur. Ada mungkin tahun lalu lah ya Pak, kita tetamu lah. Di akhir tahun. Akhir tahun ya. Iya, betul. Ini anak akhir tahun lagi dah nih Pai. Ya, setahun sudah karena. Kada berasahan. Selalu tasulisih ulun dang sanakai ngalihai Pai ngaran penyiar dangdut nih ya kalau. Nah. Iki Belitung kereda nang kian niai pulang nah rajanya. Ya, alhamdulillah. Artinya yang penting kita memberikan semangat, betul, pencerahan lawan seluruh masyarakat di seputar kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan khususnya, bahkan Indonesia, nah bahkan dunia. Dunia biarpun gak paham gak bahasa Banjar, yang penting semangat aja apalah. Semangat aja, pokoknya mau bonggot aja selesai dah. Kabar sehat lah Pala? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Pak kita membahas sesuai dengan kemeriahan dan keistimewaan hari ini Pala, 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Maka judulnya Sumpah Pemuda juga. Artinya pemuda itu dahulu memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang Pala sebenarnya ya. Jadi kalau dahulu itu maksud aku tuh mencontohnya. Nah wayah ini jangan sampai taharat nang dahulu nang wayah ini boyoh. Nah, buntat jarurang tuh Pala. Nah jadi orang Banjar ini khususnya semangat kan banyak. Nah, kayak semangatnya Pangeran Antasari. Nah kemudian kalau kita ambil sejarah semangatnya Sultan Suryansah. Nah Sidin itu kan jadi sultan anu mana toh? Bujur. Berapa Pak umurnya Pak waktu Sidin jadi sultan? Diperkirakan beliau itu sekitar umur 19-20 aja. Tapi syukur di umur yang cukup matang lah untuk menjadi seorang pemimpin kayak gitu ya Pak ya. Artinya pada zaman itu beliau didukung oleh beberapa patih lah. Nah artinya kalau kita ambil sejarah di Banjar ini semangat Sumpah Pemuda ini sudah ada di tanah Banjar. Bujur. Nah, artinya seorang pemuda sudah memimpin. Iya. Seorang pemuda walaupun pada waktu itu masih sifatnya adalah kerajaan atau kesultanan. Kesultanan Tetapi itu adalah orang pilihan juga. Artinya orang yang memiliki pengetahuan, orang yang memiliki potensi ya Pak ya. Nah, memiliki kebisaan orang Banjar. Nah, tahun 1928, nah ini sejarah kita ambil pulang. Artinya pemuda kita ini bukan hanya jadi penonton, Jar. Nah, tetapi harus proaktif. Penggerak juga. Nah, memberikan masukan, kritikan yang konstruktif, memberikan artinya motivasi dan juga memainkan peran sesuai dengan artinya skill, kemampuan, kebisaan masing-masing. Nah, kayak aku ini sudah 50 nih padak nih umur nih. Nah, artinya karena pemuda lagi mah sudah nih inilah. Nah, cuma artinya pernah mengalami masa muda, betul. Jadi kita pernah dahulu jadi dai muda. Nah, ceramah waktu lagi anom. Kemudian 94 Amang Sahrani, bukan gak percaya Bang lah kada membuka lembarannya. Kita menjadi pasukan pengibar bendera. 94 umur berapa berarti Bian Pak? 20 berapa tuh? Jadi umur aku pada waktu itu 17 tahunan tuh. Oh 17. Nah artinya kelahiran 77 kan. Nah 94 ya 17 tahun lah pada waktu itu. Waktu SMA kelas 2 menjelang kelas 3. Nah ini adalah proses. Jadi kalau kita melewati seleksi alam, seorang pemuda itu dia akan memberikan manfaat. Kenapa? Kuncinya adalah kreatif. Betul. Nah, jangan hanya kita penonton tadi duduk, mungut. Nah, jangan. Iya. Nah, apalagi dalam
ruang dunia yang serba cepat wayah ini kan bahari itu ada generasi apa ngarannya baby boomer kah? Baby boomer. Nah, nyambatnya nih baby boomer. Nah, Baby boomer jar. Kemudian generasi X kah? Z Generasi kah? X. X. Nah, hanya Habis itu Gen Z Gen pulang. Z, Z. Ini milenial pulang malah. Kemudian Alpha. Iya, itu paling baru tuh. Anak ke beta sudah. Nah, di sana tempat lahir beta kah tuh lagunya ada. Nah, Disambung akan. artinya pendengar berataan ada sanak perempat berataan. Artinya lintas generasi sudah. Jadi kalau kita hitung kalkulasi ini sekitar 97 tahun lah sudah nih. Kira-kira. Seorang muda nih. Iya, bujur 97 tahun inggih. Artinya ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Nah, artinya apa? Itu adalah semangat kebersamaan. Jangan bercakut pepadaan, jangan bahualan. Nah, jangan artinya kita membarati pembangunan. Oh, barat bahasa ini Barat malah. pembangunan, jangan dibarati. Artinya kalau bahasa jangan jadi sampah pembangunan kita. Iya. Nah, kayak apa kita artinya memberikan kontribusi yang bagus. Apalagi nih Abah Wali Kota kita nih Anum juga orang aneh. Bujur. Mudah aja sih dia. Sewali kota sewakil-wakil si Dina ya. Anum nih malah. Nah, jadinya Bujur. artinya Banjarmasin maju sejahtera Bamara. Pas mana Bamara itu kan bermaju. Iya, bujur. Jadi artinya dalam tahun 2025 ini Nggih. kita dipimpin oleh orang Anum. Nah, dahulunya orang Anum juga. Nah, cuma kan bilangnya sudah dua periode betuha sudahnya. Nah, artinya energik, kemudian press lah, nyaman. Nah, jadi kita artinya memang nengaran memimpin itu bukan, memanglah dahulu pernah lah dalam sejarah Islam. Panglima besar Rasulullah atau Nabi Muhammad lah. Ngaran beliau adalah Nabi Muhammad SAW nih, beliau itu mengutus seorang pemuda. Ngarannya Usamah bin Zaid. Zaid Harisah itu kan anak angkat Nabi. Iya. Menggantikan posisi Khalid bin Walid. Oh ya. Nah, itu sejarah lah. Artinya kenapa Nabi Muhammad tuh memberikan ruang sebesar-besarnya. Nah, bukan berarti sidin kada menghargai dari jasanya Khalid bin Walid. Betul. Artinya ada regenerasi kepemimpinan. Sebelum terlambat gitulah apalah. Nah. Jangan menghadangi orangnya nang kededa. Iya. Tapi justru di sekitar Sidin itu banyak orang-orang yang berpotensi seperti itu. Sama wayah ini alhamdulillah ulun himung juga. Artinya dulu ada program ngarannya kiane BMM. Apa itu, Pak? BBM. Oh, BBM. Belajar bersama maestro. Nah, melahirkan seniman-seniman muda. Nah, sekarang ada Madihin milenial. Nah, itu jebolan dari BBM, belajar bersama maestro. Kemudian sekarang ini nyaman aja nak belajar Madihin, baru buka di YouTube. Nah, Ketukan dasar Madihin jar apalah sudah melajari. Tinggal kemauan. Tinggal mengasah pikiran. Banyaknya juga literasinya, banyaknya juga pengetahuannya. Bujur. Karena tidak semua orang bisa memadihin. Kalau ulun bahari madihin di era jadul tadi, generasi X tadi, kan bahari itu mendengar. Kadang-kadang dilihat bahari. Anak membuka handphone, anak membuka YouTube-nya aja kada lagi lah apalah. Belum lahir lagi nya. Masih dalam arwah situ lagi. Belum turun lagi ke bumi lagi. Iya. Nah, kemudian dan wah ini alhamdulillah juga. Makanya kalau wah ini ada tantangannya pulang, ya nih. Iya. Dengan adanya YouTube, amun kita kada kreatif, banyak ngitung juga jurang tuh ulang. Iya, bujur. Nah. Sebenarnya di sini pangpalah jadinya kita tuh inovasi, kreatif. Kemudian kita update ke bahasa ini tuh ya lah. Iya, up to date. Up to date. Ngalih jual ngarang sudah generasi Z X. Oh, piani X lah. X sudah masuk. Oh iya. Nah, artinya Aulun Semam tuh ada pangano kian lah mendengar. Cirinya tuh lah ada juga lah. Apa tuh Pak? Ciri apa nih? Generasi milenial
lawan bubuhan apa tadi kamu tadi baby Baby boomers. boomers. Iya. Boomer itu kan kada tahu di telepon. Iya. Artinya apa aja sautiakan ya nah di jilong teleponnya kan. Nah, ini aku mah mendengar sepintas kemana umpat ada di training mendengar tuh. Oh, ini berarti cerita berdasarkan pengalaman nih malah. Ya. Nah, kemudian ada juga wah ini kan kalau kita kadang menyahuti WA mamanya Ya. centangnya aja. Tuh tersinggung aja ada bubuhan nanu nih. Bubuhan nang milenial nang ke apa namanya? Baby boomers. Ya, artinya baby boomer ini kan kada bisa banu HP nih. Iya, kada paham. Ada paham. Nah, Bapanderan kan tersinggung aja kisahnya aku mendengaran itulah. Nah, jadi ujar aku memang di era sekarang ini kita berhadapan dengan cepatnya perkembangan informasi. Betul. Bayangkan informasi di belahan mana aja. Wah ini aku melihat info Banjarmasin namanya. Info di RRI. Nyaman kita melihat. Artinya, bahkan sampai tak Ukraina gini ada aja infonya. Nah artinya saking cepatnya. Nah, jadi peran pemuda ini harus segera beradaptasi. Jangan sampai nanti tompati generasi kami nang X ini nah karena punya kada tapi paham nih kalau kurang informasi lah masih dahulu kita pakai jari pakai mesentik. Wah ini serba laptop dari nang kandal pala. Wah ini ada laptop nang tipis benar. Dulu dari nang TV betabung sampai bahasa Banjar itu ada bang terkasar sedikit lah. TV kada pintar. Oh TV kada pintar pak? Ada kasarnya lagi ada kada nyambat toko nah. TV bungol aja bahaya dengarannya kasarnya nyambat kada boleh lah. Nah jam kurung aja gin TV kada pintar. Iya. Oh ini sharing nih antara generasi X dan generasi Z nah. Nah, artinya dari kecepatan saja sudah beda. Iya, bujur. Tampilan. Kemudian ini ada lagi artificial intelligence kah? AI. Nah, cuma aku baru melihat bang lagi AI ini iya nih. Oh belum suah memakai. Ada artinya nang memandihin tuh nah. Oh iya. Tapi ada ini Pak. Pian misalkan minta ulahkan lagu ja. Wah ini kan ada tuh nang BI. Zaman bahari orang atau mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu lah pala. Orang bila bolah lagu ya ke studio. Rekaman gitu lah apa. Wah ini langsung ulahkan ulun lagu Banjar judulnya ini vokalnya binian. Hadang aja pian 30 menit. Jadi tuh. Oh lah. Memang aku dulu sebelum AI ini booming lah. Dulu aku pernah juga kegiatan di salah satu perguruan tinggi kalau kesambat gin lah. Iya. Nanti ada aja tapi itu belum AI lagi. Pian bersuara, otaknya itu langsung dituangkan di dalam tulisan. Ya sekalinya sih AI ini nek. Oh. Dulu ada aku mendengar itu. Kurang lebih 3 tahun 4 tahun yang telah silam lah. Nah kemudian apabila kita hendak apa aja jika lagu. Iya lagu. Itu sudah ada rancangannya pada waktu itu. Aku belum menangkap istilah artifisial daripada intelijen. Artinya kemampuan otak elektronik lah. Artinya ini bisa merekam dan bahkan meramu, bahkan bisa membuat makalah. Makanya sekarang tuh kan di kita tuh bahasa tuh plagiatornya tuh ketahuan. Plagiasinya. Nah, artinya bila inya bepander ini si AI tadi menerjemahkan, bujur, bahkan mengolahkannya. Tapi sebutin aja mana beda loh kita. Ini kan bisa perasaan. Iya. Intelijennya oke lah. Karena buatan. Nah ini inilah bedanya bagaimanapun makhluk Tuhan lah. Manusia ini termasuk nang canggih juga. Artinya sekarang kita berhadapan dengan dunia elektronik, dunia maya, digital ya Pak ya. Sekarang ini kita harus juga bisa. Nah mungkin kisah si bisa diterjemahkannya tuh. Ya, misalkan kisah si Paloi ke apalah bahasa Banjar, orang luar Banjar anak tahu juga nih, tapi aduh, aku anak baca tapi bahasanya Banjar nih. Terjemahkan cerita si Paloi dengan judul ini. Ada tuh kena. Langsung keluarnya lah. Langsung keluar. Aku sampai melihat visualnya juga.
nang kayak buaya nang berdiri di atas buaya tuh nah Joko harapnya nenek. Nah, itu ulun ketinggalan dah. Nah, itu pang bahayanya, Bay. Ulun kan paham lagi bola video misalkan nini naik kendaraan motor cross naik ke atas atap nih misalkan, Pak. Sekalinya AI itu, tapi wah luar biasa Bang Bala. Nah, aku tadi rame kalau orang hari ini Sumpah Pemuda nih. Nggih. Kawan aku nih kan anak olah gambar nih. Heeh. Pakai AI juga ujar lah, aku kan bisa mencoba lagi nah. Gambarnya apa tuh, Pak? Inya nang gambar muhanya apakah inya mengirim gambar inya lah atau umpamanya si AI tadi. Oh, iya. Udah bunga sebenarnya nambah bejas. Iya. Nah, kada paham juga tuh ya neto lagi. Nah, aku tuh terang aja kalau urusan jadul juga kita nih. Iya. Nah, cuma artinya kita kalau memahami bahwa kecanggihan teknologi ini juga jangan salah digunakan. Bujur. Nah, nanti mau olah wal juga nanti. Nah, artinya gunakanlah untuk hal-hal yang mendidik. Positif lah pokoknya ya, Pak ya. Nah, Jaku nih mulai aku di anu aja diketik ngaran aku aja keluaran. Ya. Oh ini Jaku ini sudah canggih banget sudah ini. Alahan pada Google Bang Bala. Mun Google bahari kan mencari informasi wara nih. Mun gini kita tulis apapun itu permintaannya dihasilkannya nih. Asal kada menghasilkan duit aja Bang Bay. Tiba-tiba bahaya juga kan eta. Iya. Ini karena Amang Bayu kan Emang Bayu. Nah, Amang Bayu kan bisa mengetik keluar duit kan. Lagi pusang-pusang di rumah Bala, bini minta duit. Tolong ambil hasilkan duit 500.000 jar. Masuk rekening. Bisa bergawian lagi nih. Itu sebumian Bang Bina ya Bay. Kada bergawian lagi. Nah, jadi pada dang sanak pendengar berataan, kembali kita ke topik kita Sumpah Pemuda. Nah, patih sebenarnya. Nah, itu ngarannya adalah kepedulian, kecintaan, karena lawas banget kita ini bahasa itu dijajah. Bujur. Jadi prosesnya 28 Oktober ini tahun 1928 itu kita jangan melupakan. Ada perkumpulan-perkumpulan. Nah, karena kita nih Madihin saya berkesah, ya nih aku menyairakannya dulu lah. Silahkan Pian. Kita dengarkan dulu dang sana kai. Dengan bismillah sair disusun dengan bahasa apik dan santun, ibarat hukum penuhi rukun, semua kata bisa terhimpun. Sumpah Pemuda nang kita angkat, meurai sejarah dan jua riwayat. 1928 tahun tersurat, 28 Oktober tanggal dicatat. Malam ini bersama Kian lawan si Bayu operator jabatan, sambil memicik membujurakan, Madihin sair bakisah sedang siaran. Mendengar kisah nang aku takuni, kisah pemuda zaman bahari, sangat sederhana, terbatas informasi, membangun negeri pemuda-pemudi. Amun jadi pemuda jangan hanya menonton,
Ayo bagawi barukun-rukun. Maolah konsep tulisan disusun. Jadi pemuda umpat membangun. Jangan pemuda hanya maungut. Semangat lama banyunya surut. Di pinggir jalan duduk bapingkut. Jar urang Banjar kadalah sangkut. Bicara pemuda di Banua, alhamdulillah pemuda luar biasa. Termasuk pemimpin di kota kita, kota Banjarmasin maju sejahtera. Nang kaya apa pemuda berperan, wabil khusus untuk pembangunan. Ayo sama-sama rapatkan barisan, membangun Banua bagandeng tangan. Ada nang batakun, kenapa sumpah pemuda? Kenapa kadada sumpah nang Tuha? Kalau nang Tuha bahaya sumpahnya. Mangataluhani urang nang muda. Luar biasa pemuda membangun. 1928 tangan berhimpun, bahu membahu sangatlah rukun. Pondasi kemerdekaan mulai disusun. Nah itu pangan no ya nih. Artinya basair, menyusun, bahimpun. Itulah sair Banjar nalah. Bujur. Nah, ini spontan aja Bang, ada konsepnya pun. Makanya ulun tadi kayak, wah ini spontan banget nih, ulun, Bayu, tebuat jua nih. Ada sekadar penyiar nih, operatornya tebuat jua. Oke Bapak, mungkin kita akan jeda sebentar ya. Ayo boleh. Habis ini kita akan lanjut lagi Dangsana Perompat, masih dengan Bapak Haji Anang Syahrani dalam Adin Syair Berkisah ya, tentang Sumpah Pemuda ya. Setelah ini kita akan berkisahan lagi, bersyair lagi dan bermadihin mungkin Dangsanak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian di Madihin Syair Berkisah. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Come on!
Bentar Mi. Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya banyak. Ini dari mana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Iya, dan Sana Perempat masih bersama dengan Gian dan Bapak Haji Anang Syahrani dalam Madihin Syair Bakisah pada malam hari ini yang dingin dan sanaknya Sumpah Pemuda lagi-lagi kita bahas, Pak ya. Bujur Jarpian lah, karena mendengar dari beberapa pejabat yang hari ini memberikan amanat. Ujar pemuda ini itu adalah pondasi kuat untuk penerus bangsa, Jar Palah. Karena memang masa muda ini kan kita masih fresh-freshnya, Palah. Terus juga semangatnya masih tinggi. Terus juga produktif. Nah, tapi sayang benar nih, Pak. Misalkan anak muda di luar sana imbah tuntung kuliah, nah kada produktif lagi tuh. Bingung, Jar, di mana lah wadahnya aku nih, sekira kau begawian, sekira aku nih kau kreatif lagi. Padahal wadah nih banyak, Palah. Tinggal kayak apa kita mencari, seperti itu ya. Jadi kayak ini, kalau kita hendak menjadi orang yang sukses lah, karena aku jadi mahasiswa ini dari mahasiswa S1 sampai S2. Ya mudah-mudahan nanti ada program Bang rencana S3 aku nih. Hendak menambahi ilmu aja. Nah, namun generasi ini sudah, generasi X ini kan sudah Tetapi semangat kita belajar, memang kita merasa lah ading kian lah. Lawan ading Bayu. Madihin itu sendiri pun kalau kita kada banyak membaca, ini khususnya bagi pengalaman pribadi aku, kita Madihin tuh monoton, itu aja mulai bahari. Mau ada referensi ya, malah. Dan alhamdulillah aku sudah punya perpustakaan seorang di rumah.
Nah, jadi nukar buku, biasanya aku nukar buku ensiklopedi, buku-buku yang besar, bahkan beberapa jilid. Nah, sehingga daya literasi yang bagus itu adalah kemampuan kita menganalisa. Nah, seorang sekarang kan mohon maaf lah kalau anak-anak jujur, gawian yang paling berat bahkan menjadi rebutan itu public speaking. Bujur pian. Nah, itu yang paling mahal sekarang kalau kita lihat. Dicari orang pulang pala. Nah, public speaking ini kayak Buhan Pian nih. Ini orang-orang tertentu juga memiliki public speaking yang baik. Itu pun didukung oleh daya literasi. Bujur. Kalau orang membacanya kurang kayak Pak Pander. Nah, sama tukang kisah. Tukang kisah tuh kalau kada bisa mendengarkan kisah orang atau membaca, ini tidak akan berkembang. Nah, bujur. Jadi seorang pemuda, kenapanya bingung ketikanya menyelesaikan kuliahnya? Kemana aku nih, Jar? Sebenarnya dia hanya sekedar, mohon maaf, melewati tahapan-tahapan perkuliahan. Ilmunya itu belum tentu, mohon maaf. Belum tentu masuk nih pala. Nah, ya. Jadi ilmu itu kita resapi, kita cintai. Makanya sekarang ada istilah, mohon maaf aku agak melebar sedikit, kurikulum cinta aja. Kurikulum cinta hanya mendengar dulu ini biasanya di Kementerian Agama. Kurikulum cinta itu kita ini dalam istilah itu kullu syai'in maziyah. Sesuatu itu memiliki kelebihan. Kian punya kelebihan, Kian dengan suara ini dia punya karakter ini, kemampuannya ini. Kemudian Bayu dengan karakter ini, kemampuannya ini. Nah, artinya semua kita memiliki kelebihan. Nah, sekarang kita gali apa kelebihan kita. Iya. Nah, kayak apa nilai jual kita? Setuju, bujur. Namun kita sendiri aja kadang menghargai lawan diri kita sendiri. Kayak apa kita orang lain menghargai kita? Masih bingung nih lah, pala kelebihan seorang ini apalah? Berdusta, Jar, Pak. Nah, berdusta itu bukan kelebihan, itu tabiat kada bagus. Nah, dalam agama, jadi ada 3, aku boleh pulang pada pelajaran bahari lah. 3 kesadaran kalau kita ingin berhasil. Nah, apa tuh, Pak? Kita bangun. Resepnya tuh. Pertama, kesadaran tabi'i. Jadi tadi, tabiat nang kada baik tuh jangan diingo. Ngarampot. Ya pegawian aja, mudah gawian aja, bisukan ke situ begawe aja. Kemudian ke ujung Banua sana, apa aja gawian pian ya mengarampot tuh bang aja. Ini kesah nih mengarampot. Nah, artinya tuh tabiat nang kada baik jangan dipelihara. Jangan diingo. Nah, kemudian apa? Kesadaran ilmi. Kesadaran ilmi. Jadi tadi nang mana nang kada baik tadi akan berangsur-angsur hilang, bahkan kada ada lagi amun orang tuh ilmu. Ya bujur. Dipenuhi ilmu dah nih kepalanya nih pala. Ya. Contoh kayak Bayu ini ilmunya tentang elektronik. Suruh jajan buhuma. Bisa dipasangin listrik di rumah. Artinya Bayu ini kada bidangnya. Iya, bujur. Tapi kalau urusan noise, sedikit yo yang mau belajar yo noise. Suara pindah kada bagus, filter lah. Oh, ini aja Bayu kada bagus nih posisinya. Oh, ini. Nah, ini brightness istilah-istilahnya itu kan Bayu tahu tuh. Iya. Disuruh Bayu buma. Wah, kada paham ulun Pak Ejar. Nah, benih padi nang baik apa Jar? Noise. Aku pulang madihin gawain bagus. Ya. Kemudian public speaking sebagai penceramah, sebagai narasumber. Disuruh membujurakan kabel. Awang ke tangan. Iya. Nah, artinya ada juga yang berdasarkan pengalaman yulah. Ada juga yang pasti ilmunya ada, teorinya ada Bayu. Kalau kayak ini ampernya ganal gini kan boleh. Iya. Lalu tadi bagi nang mahasiswa atau orang terpelajar nang bingung itu berarti dia kada kau mencari permata dalam dirinya. Iya bujur. Setuju. Nah, ini kesadaran ilmi. Ilmi itu kada didapat secara instan. Walaupun dalam Islam ada ilmu huduri, ilmu wusuli. Nah, ini kian bahasa aku bahasa kayak ini supaya kian kada paham nih kan. Bergantian pulang. Jadi ya wusuli itu harus dituntut. Pasti Bayu elektro tuh ini mencintai karena senang.
Suka. Suka. Kalau dengan dasar suka itu menjiwai apapun pertanyaan orang sudah melintas. Oh ini Pak kendalanya. Dia udah disambat nih Gen. Nah ini namanya sudah kesadaran ilmi. Nah, lalu yang terakhir, nah ini pulang kesadaran imani. Inilah kita bertuhan. Iya. Bila buntu juga, lalu ampar sejadah, sembahyang, beribadah, meminta petunjuk. Ini ngarannya ilmu huduri. Huduri itu apabila orang ikhlas, ini sudah berusaha, macam-macam sudah amalan nih. Surah Al-Waqiah tiap malam diamalkan. Karsing sugihan juga anu bayu Surat Yasin malam Jumat dibacakan. Karena tujuannya lain, membaca surah tapi karena menggali isinya dan potensi di dalamnya. Sekalinya apa aja, nampak yang nyaman, surat tanah. Sandakannya ke bank tidak dapat duit. Daripada membaca surah tadi lah. Baik surat tanah digadai nih. Nah, itu lain sudah kisahnya. Nah, 3 kesadaran ini perlu kita analisa dan kita perbaiki. Sebab bila kita dapat 3 ini kuncinya, ya nih. Anu apa Yurai? 3 ini sukses kita. Ya. Makanya terarah lah. Ya kalau malah. Makanya aku dulu lah mohon maaf. Ujar guruku dulu, guru lah. Kamu hafalin aja, doa haul aja. Oh, doa haul. Karena jurusan kami ini kan fakultas dakwah tuh bahari jurusan halo-halo. Kan halo-halo, Pak. Halo-halo itu kan tukang pender juga, Ben. Oh, iya. Assalamualaikum itu kan. Makanya aku tersalur pemadihin karena mau jurusan ini tuh. Nah, lalu dulu kita berpikir, untuk apa aku masuk fakultas ini? Gasan siapa? Kedepannya nah kayak apa? Kemana wadahnya? Iya. Nah itu gasannya dulu ya. Ya naik dulu. Nah tapi, ternyata madihin ini bagus saudaraku. Sudah ada bakat. Dengan adanya ilmu ini, lalu aku mainkan dengan bahasa dakwah. Makanya terkenallah aku dulu ngarannya madihin dakwah. Nah, ini kesannya lah. Iya. Nah, madihin dakwah ini banyak anunya anaknya. Jadi penceramah. Jadi baca doa haul. Jadi khatib. Jadi imam. Iya. Nah, orang mengundang kita berarti orang itu mempercayai kompetensi kita. Mengakui kemampuan kita. Dan ada sesuatu yang dicari dari skill kita tadi. Betul. Orang kan mungkin mengundang kian mamanya, pasti ada sisi yang dilihat oleh orang itu kian memiliki kelebihan. Orang bicara MC, karena mungkin nih mengundangnya Bayu, mungkin dia Bayu, ulun dia membujurakan kabel ya, dia Bayu. Membujuri kabel speakernya oke, malah. Oke. Nah, sekarang bagaimanapun hebatnya MC kalau Bayu ada membujurakan, nyok mamanya bunyinya. Nah, ini juga ada keterkaitan. Nah, disinilah tadi seorang pemuda tadi dia harus siap untuk terjun ke masyarakat dengan membawa potensi yang ada. Betul. Nah, tadi ada telepon kita Ayo, cuman teleponnya tepagat, pinanya si Dini ragu pangbai. Iyalah. Miti hijam, wah jar para kampis sudah jar. Wah, ini berarti kalau lalu. Ini berapa menit kita gini? Kita 7 menit lagi nih. Aja kita beri waktu menyandak 2 menit Bapak Pandera. Nah, kalau enak Bapak Abang Herman tadi. Oh, Herman berkisah. Nah, Bang Herman ini biasanya berkisah lah, Pak. Iya, Nah, Bang Herman bilangnya anak bepander ka berkisah. Kada waktu masih kita 2 menit ya kalau Pak sekira pian lega juga lah sudah menyampaikan kisah kayak itu malam hari ini. Mumpung kita lagi berkisah juga apalah. Tadi di segmen pertama si Din yang kada paham melawan bahasa ulun. Nang di segmen kedua nih. Ulun. Nah, ini harus dipancing Pancing Herman. Oke, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Herman bangun Herman bang guring kene. Iya. Waalaikumsalam Pak Haji, sehat. Waalaikumsalam, sehat. Nah, ulun dah sanang mendengar pian nih. Apa nih kabar nih? Nggih, sehat aja Pak Haji. Ada kisah kah? Hujan udah ulun nah. Hujan kah? Nggih. Iya, ada kisah ka pian nih? Ada kisah sedikit Pak Haji. Oh, Bapak. Ini asik kisah Bang Herman nih.
Kayaknya kisahnya Pak Haji lah. Orangnya berdua beranak Pak Haji. Abahnya lawan anaknya. Berduaan ke hutan lo mencari kayu nih. Itu bersama baras. Abahnya ini bersama api kan juga. Jadi mbah tuh istirahat ke oyuhan nih kan. Begitu ujar abahnya anak bermasak ya. Ujar anaknya ada bisa bah aja. Ilakian nih. Ya abahnya nih juga ada akun juga mah. Iya nih anak sakuler juga nih. Begana berdua kan berdiaman desaannya belepar kan nah. Ujung mati berdua kan apa aja. Malah akun masaknya. Artinya maharit keduanya lah. Baras kada tahu teki saya lah. Ada bisa. Ini abahnya kuliah juga. Tapi membawa baras lah. Jadi mau baras nangkap sanggup kautan nih. Anak ada akun, anak abah ada akun juga. Pas mati keduanya lah. Ini kelaparan. Habis. Itu aja makasih namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghibur juga si Dini. Nah itu Bang, keahlian tadilah. Palah Mon Bang Hermani keahliannya harap berkisah jar. Ya, artinya kayak ini. Ujung kisah sih itu endingnya tuh bagus. Makanya bila membawa sesuatu, mun kada ada ilmunya, kada usah dibawa. Nah, nang sana kai didangarakan. Sama, mohon maaf. Lokian dulu kira mana? Kuliah di mana Lokian? Lu di Unlam. Nah, jurusannya komunikasi. Berarti ada ilmunya kalau ada ilmunya. Artinya Ikam bergelar Eskom lah. SIKOM. Sajana ilmu komunikasi. Iya. Artinya Ikam tuh sudah siap menyandang itu ada ilmunya. Iya. Membawa artinya si SIKOM tadi kawa dipertanggungjawabkan. Bujur. Kalau Siano D3 elektro. Apakah gelarnya tuh AMD kah? Nah, AMD ahli media teknik. Nah, kalau aku SAG seniman alam gaib. Atau sarjana agama lah sampai begayaan gitu. Alam gaib. Nah, MAG madihin alam gaib juga kawanan lah. Nah, artinya apa? Magister agama, sarjana agama, kita bisa mempertanggungjawabkan keilmuan kita. Bujur. Membawa baras tadi harus ada api, harus ada banyu, harus ada pancinya, ada takarannya. Amun keduanya sama-sama kada bisa, maka bekal itu adalah untuk kemaslahatan kita. Iya. Kalau nanti kada bisa memasak ilmu tadi, kayak apa kita mau makannya? Orang mau makan. Orang hendak mengkonsumsi ilmu tadi. Iya, bujur. Mati kalau mati itu artinya apa? Berarti kita harus pakai. Mati konyol Bang Pala sebenarnya lah. Nah, ini bahasa simbolnya. Nah, jadi kita berharap dang sanak kita nang kuliah, ading-ading kita pelajari, cintai ilmu itu. Bujur, diresapi lah Pala. Itulah kalau bahasa aku tuh permata nang berharga nanti untuk masa depan kita. Masa depan diri kita, apabila kita berkeluarga nanti masalah keluarga sampai anak keturunan kita. Karena ilmu itu semakin kita bagi dia semakin bertambah. Kalau harta dibagi semakin berkurang. Nah ini pentingnya pemuda tadi jangan hanya maungut, jangan duduk aja, berperan. Betul. Nah kayak apa kita membangun Indonesia, membangun benua kita Kalimantan Selatan, membangun kota Banjarmasin yang kita cintai ini, yang sudah parak 5 abad. Nah kayak apa kita sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang kayak Bayu itu ilmunya elektro, dia bermanfaatnya di mana? Di mana bermanfaatnya? Kalau kada ada Bayu manuannya kada kau pemancar nih, manuakan suara yang baik. Bisa kan collab kita kalau Pak. Nah, banyak kian juga. Bagaimana haratnya amang sana di pemadihin, cup mati. Kada ada artinya kada kau didengar orang. Nah, artinya harus ada ilmunya supaya suara tuh bersih. Nah jadi ujar Bang Herman tuh banyak kalau kita terjemahkan menurut falsafah kehidupan kita masing-masing. Nah, karena waktunya sudah pina nepet nih kita nuakannya nah. Ini tadi kisahnya
kisah membawa baras. Silakan selajur ditutup oleh Bapak Haji Anang Syahrani. Oke. Para pendengar ini sabarataan, kita simpulkan malam ini pamandiran. Sumpah Pemuda ini diangkatakan 28 Oktober 1928. Kayak apa mendukung pembangunan dengan skill atau pengetahuan, insya Allah baguna barataan. Terima kasih Bang Herman mengisahkan dua baranak ini tulah ke hutan, membawa baras sangu di tengah jalan. Anak kuitan pina bakarasan, disuruh bemasak kadadah kun baduaan. Akhir kisah itu kelaparan, akibat kelaparan mati anak kuitan. Kalau kisah ini terjemah kita merinci, amun kita menuntut ilmu lagi, harus paham dan juga mengerti. Ilmu nang itu bukan sekedar teori, tapi dipraktekkan dalam sehari-hari. Karena ilmu adalah intan biduri, kalau diasah ilmu setiap hari, insya Allah bermanfaat untuk masa depan nanti. Karena waktu sudah kada maizinkan, terima kasih pandangan barataan. Ading Bayu awan ading kian, Amang Sahrani ini mama dihinakan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mudahan batamuan pulang di malam arba depan. Ilahi awan basatub langsung berhenti. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Pro 4 Suara Budaya Banjar.